Di cerita sebelumnya, Mas yang berhadapan dengan salah satu siswa jenius yang dipilih oleh salah satu tongkat sihir legendaris, yaitu Carpaccio Luo yang, dengan tanpa belas kasihan, berhasil mengalahkannya dengan telak menggunakan teknik permainan tenis, dan menjadikannya Rocky dalam ujian seleksi kandidat visioner suci tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita menuju ke TKP. Adegan diawali oleh Makaron, yang terlihat menghadapi dua peserta ujian sekaligus. Meski demikian, bagi Makaron sendiri yang menganggap bahwa makin tinggi nada seseorang, maka semakin kuat orang tersebut, sementara baginya, kedua peserta ujian yang dia hadapi saat itu hanya menduduki posisi dua terendah dari 8 tingkatan nada, dan tidak bisa memberi musim semi padanya, sehingga Makaron memerintah mereka berdua untuk pergi, dan menyerahkan kristal mereka. Mendengar hal itu, kedua peserta yang merasa menang jumlah dengan posisi 2 lawan 1, langsung mengeluarkan sihir mereka yang mampu memunculkan sosok serigala dan batu besar. Namun hanya dengan sekali serangan, Makaron dengan sangat mudah menghempaskan dan mengalahkan keduanya, kemudian sambil menjelaskan bahwa nadanya merupakan nada si dari tingkatan nada, Makaron lalu menghancurkan kristal milik lawannya. Mendadak terdengar panitia penyelenggara mengumumkan untuk menyudahi ujian tersebut, yang disambut dengan gembira dan gaya kocak dari Dot dan Mas, serta sorak para penonton. Di saat Mas dan Dot berulah itulah, mendadak suasana menjadi sunyi, ketika Makaron yang saat itu berada di belakang Mas sambil melangkah pergi berkata, bahwa dia tidak sabar untuk menunggu ujian selanjutnya. Sementara itu di bagian lain, di tribun tempat kepala sekolah akademi berada, tampak salah satu visioner suci, yang menjabat sebagai kepala biro administrasi bakat sihir, berkata kepada kepala sekolah akademi, bahwa jika menghadapi Makaron, kemungkinan Mas tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, karena menurutnya, saat Rain Ames menjadi visioner suci saat kelas 2 tahun lalu, adalah disebabkan Makaron merupakan orang yang paling dekat dengan visioner suci, tidak ikut serta dalam ujian tersebut, sedangkan dia sendiri menjadi saksi, ketika melihat amukan besar Makaron di turnamen beberapa tahun yang lalu. Di tempat lain, ketika salah satu peserta ujian yang gagal di babak awal, mencoba memprovokasi Makaron untuk berbuat curang terhadap Mas, justru dihempaskan oleh Makaron dengan sentilan jarinya. Bersamaan dengan itu, Orter Madel muncul, dan berkata tidak akan ikut campur, selama Makaron bisa menjalankan pekerjaannya. Sementara MC kita sendiri saat itu terlihat berkumpul dan melakukan tingkah konyol bersama kawan-kawannya, sambil menceritakan awal mula Mas melatih ototnya, ketika mendadak visioner suci yang sebelumnya bersama dengan kepala sekolah akademi muncul, dan menyatakan ketertarikannya terhadap Mas, dengan mengajak Mas melakukan permainan dengan dirinya, sebelum ujian berikutnya dimulai. Meski awalnya menolak, namun saat visioner suci tersebut memberitahukan jabatannya, yang dapat menentukan, siapa saja yang bisa menjadi visioner suci, Mas pun akhirnya setuju. Setelah Mas menerima ajakan Kaldo, sang visioner suci bermain game Tengok ke Sana, yaitu sebuah game, di mana lawannya akan kalah, jika dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh lawan mainnya. Selanjutnya Kaldo pun memulai game dengan memberi sebuah lingkaran di sekitar kaki Mas menggunakan jarinya. Hal itu dilakukan agar ketika Mas menghindari arah jarinya, Mas tidak keluar dari lingkaran tersebut, dan jika Mas bisa menang 3 ronde darinya, maka Maslah yang akan menjadi pemenangnya. Mas yang paham pun langsung menerimanya tanpa basa-basi, dan pada akhirnya, ronde pertama dan kedua pun berhasil dilewati oleh Mas. Melihat hal itu, Kaldo pun semakin tertarik dengan Mas. Bahkan selanjutnya dia menghunus pedangnya yang diselimuti oleh api berwarna hitam, yang menurutnya mampu membakar apapun yang menyentuhnya hingga hangus. Meski Mas ingin berhenti, terlebih Vin yang khawatir juga memintanya untuk tidak meneruskan, namun Kaldo tetap melanjutkan permainan, dengan menunjuk ke 3 arah sekaligus, yang membuat tingkat kesulitannya semakin meningkat.
terlebih dengan pedang di tangan Kaldo yang tidak bisa disentuh oleh Mas. Namun dengan cara di luar Nurul, Mas justru mampu menghindari serangan dari Kaldo, dengan mengangkat lantai di bawah kakinya, lengkap dengan lingkaran yang dibuat Kaldo sebelumnya. Meski berhasil dengan cantik menghindari semua serangan Kaldo, namun hanya karena perkara kue sus miliknya yang dicomot burung kecil, Mas pun menoleh dan mengira dirinya gagal. Namun Kaldo tidak menghitung dan menganggap hasil game mereka imbang. Kaldo juga mengatakan bahwa, jika kemampuan Mas seperti saat ini, maka dia akan mengalami kesulitan menghadapi Makaron. Untuk kemudian Kaldo pergi meninggalkan Mas dan yang lainnya sambil mempertanyakan dalam hati, alasan Mas menjadi visioner suci. Setelah istirahat sejenak, ujian terakhir pun dimulai, di mana pada ujian kali ini, para peserta akan beradu 1 lawan 1, dan peserta akan dinyatakan menang. Jika lawannya menyerah atau pingsan, selanjutnya pertandingan pertama pun dibuka oleh Mas sebagai siswa asrama Adler yang memiliki 7 koin emas, menghadapi siswa asrama Orca yang memiliki 5 koin emas, yaitu Makaron. Selanjutnya, tepat ketika panitia ingin memulai pertandingan, Mas memotong ucapannya, dan berkata harus mengisi kalori sebelum berolahraga, sambil mengambil kue sus miliknya. Anehnya, melihat hal itu Makaron justru mengikuti kelakuan Mas, hanya bedanya, Makaron menggunakan udang tempura yang dilumuri saus tartar dalam jumlah yang banyak. Dot yang melihat kelakuan Makaron dari tribun penonton menjadi khawatir, karena baginya, semakin gila sifat seseorang, maka semakin kuat pula orang tersebut. Di arena sendiri saat itu, terlihat Mas dan Makaron bersiap, ketika semua penonton dibuat terkejut saat Makaron memperlihatkan energi sihirnya yang sangat besar, bahkan mampu membuat Finn yang berada di deretan penonton menjadi mual. Di arena sendiri, nampaklah Mas yang maju dan memulai serangan lebih dulu, namun dihentikan oleh Makaron dengan membalasnya dengan menggunakan sihir dasar yang terbilang sangat lemah. Namun di tangan Makaron yang sangat kuat, serangan tersebut akan menjadi sangat berbeda, seperti kejadian dengan Mas saat itu, di mana semua teman-temannya menjadi sangat terkejut dan juga khawatir, karena Mas yang terlihat tidak mampu menahan serangan dari Makaron, dibuat mundur dan menghantam tembok, namun kembali mereka dibuat terkejut. Ketika Mas yang mereka sangka menghantam tembok justru menghilang dan muncul di belakang Makaron, untuk selanjutnya melakukan suplek, dengan membawa Makaron yang telah dia peluk sebelumnya tinggi ke udara, kemudian dihempaskan dengan sangat kuat ke tanah. Para penonton yang melihat serangan brutal dari Mas itu, menyangka bahwa Makaron telah kalah. Namun kenyataannya, dari dalam kepulan debu terlihat Makaron dengan tersenyum dan tanpa luka sedikit pun berkata, bahwa serangan Mas terhadapnya barusan, belum cukup menyenangkan baginya. Mendengar ucapan Makaron itu, Mas yang juga melihat kondisi Makaron masih segar bugar, dan setelah merasa saling menjajaki kemampuan lawan di babak pertama, Mas dan Makaron pun kembali bersiap untuk melanjutkan pertarungan babak kedua di antara mereka.